Jadi maksudnya jubah yang melambangkan sesuatu. Episode yang pertama menceritakan tentang siapa? Ceritanya ada seorang pemimpin sinagog namanya siapa? Jairus. Anak perempuannya sakit dan sudah sekarat, sudah mati. Lalu dikirim utusan untuk panggil siapa? Yesus. Panggil Yesus. Jadi on the way ke rumahnya Jairus yang anaknya mati, Yesus dicegat oleh begitu banyak orang. Jadi nampaknya berdesak-desakan orang. Dan di tengah kerumunan orang banyak ada siapa? Wanita. Ada seorang perempuan yang mengalami perdarahan. Berapa tahun? 12 tahun. Nah, ibu tahu kalau perdarahan 12 tahun apa jadi? HB-nya tinggal berapa HB-nya? Kalau dicek HB-nya pasti sudah biru ini. 12 tahun perdarahan. Sudah pergi ke dokter, dukun, tidak ada yang bisa sembuhkan. Karena Alkitab katakan hartanya sudah ludes. Saya ingat waktu masih jadi pendeta di rumah sakit Akhir, seringkali ada teman-teman orang-orang dari kampung berobat dan ongkosnya jutaan. Dari mana mereka ambil uang? Kebunnya dijual, sawahnya dijual, kalau perlu rumahnya dijual, sampai apa? Habis-habisan. Jadi ini yang terjadi dengan perempuan itu. Semuanya sudah ludes, tapi tidak kunjung sembuh. Tapi dia lihat tentang siapa? Yesus, yang bisa menyembuhkan bebannya. Jadi waktu perempuan ini masuk ke tengah-tengah kerumunan orang banyak, apa katanya dalam hatinya? Kalau saja aku bisa sembuh, bisa kalau saja saya bisa menyentuh ujung jubahnya, saya pasti akan sembuh. Jadi saudara bisa bayangkan, masih ingat waktu dulu nonton bola di Jakarta, bisa juga kita berjubel mencari tempat, kira-kira begitu, berdesak-desakan orang. Itulah Yesus. Kemana dia pergi, orang banyak mengikuti dia. Sampai di satu tempat Lukas katakan begitu banyak orang sampai orang baku injak satu nanya lain. Jadi ini perempuan akhirnya dia berhasil apa? Jamah. Begitu dia jamah, dia apa? Sembuh. Tapi tiba-tiba selagi dia heran dan senang karena sembuh, tiba-tiba Yesus bertanya, siapa yang menjamah? Who touched me? Who touched me? Lo orang berjubel, kok Yesus punya pertanyaan, who touched me? Siapa yang ngomong? Petrus. Jubir Petrus. Guru, kenapa tanya who touched me? Orang kan berdesak-desakan, kok nanya who touched me? Yesus katakan, ada orang yang jamah saya karena saya merasakan ada apa? Power. Ada power keluar dari dalam diri saya. Bukan hanya dalam episode ini, dalam episode lain juga dikatakan, maka power keluar dari tubuh Yesus. Nah, kalau keluar dari tubuh Yesus masuk ke mana? Ke orang. Ayat wanita. Saya kadang-kadang mikir, apakah seperti kesetrum? Saudara pernah kesetrum? Pernah. Lagi nyetrika, di asrama nyetrika, setrikanya yang lama, jadi korsleting, tolong. Jadi power keluar dari setrikaan masuk ke mana? Apakah demikian? Dan disebutkan. Cuma Yesus katakan,
touch me, karena aku merasa ada power keluar. Perempuan itu sembuh. Yang jadi pertanyaan, kenapa Yesus mesti tanya, who touch me? Apa perempuan itu ngaku atau tidak? Mau sembuh ya mau. Kalau mengerti tidak Alkitab mengaku nggak? Karena mau sembuh. Karena kadang-kadang ada Alkitab lain. Bukan bersama tangannya itu Yesus. Di buku Lukas 8 ayat 46. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, dia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Jadi kenapa Yesus mengangkat hal ini ke permukaan? Kalau Yesus diam-diam kan gimana? No story. Perempuan itu sembuh. Ini mau Yesus sengaja expose untuk menjadi kesaksian bagi orang banyak. Kata kuncinya witness. Perempuan itu bersaksi bahwa dia tadinya sakit. Sesudah dijamah ujung jubah Yesus, jadi apa? And he has faith. That's why probably Jesus rasain dia punya touch. Ya. Sekarang buka pelajaran hari Minggu ya. Baca paragraf yang terakhir. Tulis. Dengan menanyakan pertanyaan itu dan membuat tindakan wanita itu, serta penyembuhannya diketahui orang banyak, Yesus menggunakan dia menjadi saksi bagi orang yang ada di sekitarnya. Sesungguhnya dia menginginkan orang banyak mengetahui apa yang telah terjadi, dan kemungkinan dia juga ingin agar wanita itu mengetahui bahwa tidak ada kuasa gaib pada jubahnya yang menyebabkan kesembuhannya, namun kuasa Allah yang bekerja dalam hidupnya oleh tindakan iman. Betapapun sangat memalukan keadaannya, sekarang dia telah sembuh dan dapat bersaksi tentang apa yang Kristus telah lakukan dalam hidupnya. Jadi ada dua perkara, dua sebab kenapa Yesus mengangkat ini ke permukaan dengan bertanya, who touch me? Satu, supaya perempuan itu bersaksi bahwa dia tadinya sakit parah, tidak bisa sembuh, dengan memegang jubah Yesus sekarang sudah. Yang kedua, Yesus mau supaya orang tahu bahwa bukan bajunya yang punya kuasa, tapi kesembuhan itu adalah datang dari kuasa Allah. Nah sekarang kalau sudah perhatikan di TV, kalau sudah sakit dan kemudian sembuh, pegang pesawat TV Anda, pegang satu tangan Anda. Itu ngambil dari episode ini. Nah sekarang orang banyak kan berdesak-desakan, bahkan ada yang nempel kepada Yesus, tapi yang sembuh hanya satu. Kenapa? Karena Orang yang banyak itu nggak ada percaya. Ya. touch of faith, Itu disebut apa? touch of faith. Itu Yang- perempuan punya iya. jamahan. Yang lain itu casual touch, Kasur. Bahasa Indonesia apa ya? jamahan biasa. Tidak disertai dengan apa? Iman. Kepercayaan. Ini melambangkan dua kelas
umat Tuhan di gereja. Sama-sama ke gereja, sama-sama dengar khotbah, sama-sama baca Alkitab, tapi ada yang melakukannya dengan penuh iman, sungguh-sungguh, diresapi, dihayati. Tapi ada yang sekedar formalitas, bawa Alkitab, datang ke gereja, dengan pendeta berangkat dari gereja, ditanya apa yang dikhotbahkan, nggak tahu. Mungkin tahu, cuma nggak dipraktekkan. Bisa jadi. Nggak dipisahkan. Jadi ada yang disebut the touch of faith, ada yang disebut casual touch. Jadi agama hanya formalitas. Itu yang pertama. Yang kedua tentang apa? Waktu Yesus dan murid-muridnya mengadakan Paskah. Perjamuan. mereka mengadakan perjamuan. Berapa orang di kamar itu? 13. Nah, saudara-saudara, di antara orang Yahudi ada kebiasaan kalau kamu mau masuk rumah kakinya apa? Basuh. Basuh. Tapi yang membasuh siapa? Hamba. Hamba. Jadi ada khusus hamba tukang membasuh kaki. Jadi kalau kamu mau masuk rumah, kan dulu tanahnya berpasir, begitu, berdebu, jadi mesti datang. Yang menyuci adalah Bantu. jadi baskom sudah ada, airnya sudah ada dalam baskom, handuk sudah siap. Yang 12 ini tanya-tanya, mana hambanya ini? Yang kurang tinggal hambanya. Nggak mungkin dong saya yang paling tua mencuci kaki yang muda, kata Petrus. Yudas bilang dalam hatinya, yang paling sekolah tinggi dari kami 12 saya. Nggak mungkin dong yang berpendidikan mencuci yang tidak berpendidikan. Dan di hati 12 murid ini obsesinya apa? Who is the Akan selalu mereka tanya, who is the greatest? Masih ingat sebelum peristiwa ini Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus. Bawa siapa? mamanya? Mamanya dengan Yesus itu hubungannya apa? Tantenya Yesus. Tantenya. Ini yang gue pikir kalau tante bicara kebenaran pasti dengan. KKN. Not in this case. Jadi bibirnya tantenya. Kami ada permohonan. Apa permohonanmu? Kalau nanti kamu dirikan kerajaanmu, jangan lupa anak yang satu menteri keamanan, yang satu menteri dalam negeri. Yesus bilang, soal jabatan bukan urusan saya, itu urusan Bapa di surga. Kamu tahanlah minum cawan yang akan kuminum, baptisannya akan aku dibaptiskan. Sanggup tidak? Sanggup. Yang satu memang Yakobus mati Pancung. dipancung oleh Herodes dengan pedang. Yang satu Digoreng. aniaya dibuang ke kudus panas. Lalu Yesus katakan, kalau di dunia pemimpin itu pakai kekuatan, dia gunakan kuasa untuk memerintah anak buah. Itu di dunia, itu dalam arena politik. Tapi di antara kita, di gereja, jangan begitu. Bukan power, service. Siapa yang mau jadi besar, dia harus jadi apa? Hamba. Pelayan. Itu Yesus sudah katakan. Siapa yang mau jadi besar di antara kamu, harus melayani. The greatest of humility. Tapi pelajaran itu sudah diberikan berulang, nggak masuk-masuk di otak mereka. Karena mereka selalu tanya, who is the greatest?
Siapa yang paling besar di antara kita? Jadi sementara mereka dalam keadaan tegang menunggu mana hamba yang akan cuci kaki, tiba-tiba Yesus apa? Membuka jubah. Bayangkan, dia buka jubahnya supaya bisa apa? Cuci kaki. Berapa kaki yang dicuci Yesus? 12. Termasuk siapa? Yudas. Sebenarnya Yesus harapkan di saat inilah Yudas apa? Tobat. Karena Yesus sangat sayang sama siapa? Dicuci kaki Yudas. Kaki Petrus sudah dicuci, cuma Petrus jual mahal. Masa Tuhan yang cuci kaki saya? Saya yang bisa cuci kaki. Kalau saya tidak cuci kakimu, kamu tidak beroleh bahagia bersama dengan aku. Oh, kalau gitu jangan cuma kaki, Semua. mulai kepala. Yesus bilang yang sudah mandi tidak perlu mandi lagi. Makanya cuci kaki disebut little baptism, baptisan kecil. Akhirnya dicuci, cuma sayang sebelum upacara berakhir, Yudas sudah tinggalkan ruangan itu. Dan Alkitab katakan, maka hari pun malam, Yudas mengambil keputusan untuk tidak selamat. Saya bisa bayangkan Yesus membasuh 12 pasang kaki yang kotor. Yohanes Pembaptis katakan, orang yang datang di belakang aku membuka tali sepatunya aja aku tidak Layak. pegang kakinya aja tidak layak. Orang itu sekarang memegang kaki murid-murid. Itulah Yesus. Apa pelajarannya? Kalau yang pertama tadi the touch of faith, pelajaran yang hari ini yang kedua Humility. Humiliation. humility. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya untuk tebusan untuk orang banyak. Nah, kalau di gereja ikut Yesus, aman. Jadi kalau sudah terpilih jadi ketua, ingat, bukan untuk rujuk kuasa. Karena ada ketua katakan, sudah jangan macam-macam, nanti saya pecat. Cari di buku sidang dari ujung ke ujung, apa ada ketua bisa pecat anggota? Majelisnya nanti. Jadi kalau kita punya jabatan lebih tinggi, harus lebih Humble. lebih humble. Itu pelajaran kedua adalah service dan humility. Yang ketiga, rending his garment. Wah, apa ini rending? Merobek jubah. Siapa merobek jubah? Kayafas, imam besar. Kenapa dia robek jubahnya? Karena dia anggap bahwa Yesus itu sudah menghujat. Menghujat dalam hal apa? Mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, Tuhan. Jadi waktu Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah, itu buat orang Yahudi blasfemi, menghujat. Seandainya bangsa Yahudi adalah bangsa yang merdeka, bukan bangsa jajahan, Yesus itu sudah bisa diapain? Digantung, Dilemparin batu. lemparin batu. Cuma karena orang Yahudi statusnya jajahan Roma, boleh menghukum kecuali hukuman mati. Orang Yahudi tidak boleh menghukum mati karena dia statusnya jajahan Roma. Blasphemy. Makanya dicari-cari hal supaya dia layak untuk apa? Untuk dibunuh. Jadi waktu Yesus katakan dia anak Allah, si Kayafas dalam keadaan marah, dia robek jubah. Nah, menurut perjanjian lama di buku Imamat,
imam besar tidak boleh merobek jubah yang dipakai. Kenapa? Menodai tabiat Allah. Kenapa? Karena jubah itu lambang tabiat Allah yang sempurna. Jadi kalau kita robek, itu berarti menghina Tuhan. Dan kalau dia merobek, hukumannya apa? Mati, dilontar batu. Cuma di sini ada sesuatu yang ironi. Apa yang ironis? Yang seharusnya Kayafas yang di Yesus yang tidak harus mati telah dijatuhi hukuman mati oleh orang yang seharus mati. Kita poin. ya, Ya. Yesus yang tidak perlu mati dijatuhi hukuman mati oleh orang yang harus mati. Yang harus mati itu siapa? Kita. Kayafas, imam besar, karena dia merobek apa? Jubah. Itu ironis. Jadi pelajarannya apa? Pelajarannya apa? Kalau yang pertama, the touch of faith. Yang kedua, the attitude of humility. Yang ketiga apa? Jangan tebak. Ya, pelajaran hari Selasa, please. Ya. Paragraf kedua. Imam besar mencabik jubahnya. Yang berikutnya. Makna. Makna. Makna dari menggoyahkan jubah keimamatan itu sangatlah dalam. Ini merupakan permulaan dari proses berakhirnya sistem korban dan keimamatan. Suatu sistem yang baru segera akan diumumkan dengan Yesus sebagai imam besar melayani di bait suci sorga. Oke. Ulangi sekali lagi, seharusnya garis bawahi ya. Inilah pelajaran untuk yang ketiga. Intinya. Makna dari mengkoyakkan jubah keimamatan itu sangatlah dalam. Ini merupakan permulaan dari proses berakhirnya sistem korban dan keimamatan. Suatu sistem yang baru segera akan diumumkan dengan Yesus sebagai imam besar melayani di bait suci sorga. Apa ini? upacara itu sudah Yesus sebagai wujud domba itu sudah menjadi kenyataan. Sudah dimulai proses. Iya, proses. Jadi kan upacara Ka'bah yang sudah dilaksanakan ribuan tahun lamanya akhirnya berakhir. Kapan berakhirnya? Waktu Yesus Mati. Yesus katakan sudahlah genap. Nah, Waktu Yesus katakan sudahlah genap, tirai yang memisahkan bilik suci dan bilik suci di Ka'bah robek. Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Apa maknanya? Bahwa yang robek bukan. Yang merobek bukan manusia. Kalau tirainya robek dari bawah ke atas, bisa saja manusia yang merobek. Tapi ini yang merobek Tuhan sendiri, dari atas ke bawah. Apa artinya? Sejak itu seluruh upacara Ka'bah tidak ada arti. Karena anak domba Allah yang sejati akan segera diapakan, dikorbankan. Nah, robeknya jubah Imam besar Kayafas itu merupakan the beginning, yang dibaca di sana, the beginning of the end of the entire earthly sacrifice. Dan kalau itu berakhir ada apa? Ada penggantinya. Penggantinya adalah siapa? Kristus yang merupakan imam besar yang melayani di Ka'bah sekarang ini. Nah, dengarkan, orang Kristen umumnya mengatakan
proses penebusan itu berakhir di mana? Golgota. Di salib. Jadi waktu Yesus mati di salib, proses penebusan berakhir. Tapi kalau baca Alkitab katakan sesudah Yesus disalib, dikubur, dia apa? Bangkit. Lalu Naik ke sorga. untuk apa? Menjadi hakim yang agung. Mana lebih penting? Kematian Yesus di salib atau pelayanannya di surga sekarang? Layanan yang di sorga. Kalau yang nggak mati nggak usah Sama makanya sama Iya. pentingnya. Iya, betul. Tapi banyak orang Kristen berhenti hanya di salib. Waktu dia mati. Nah, tidak berhenti di situ. Waktu Yesus mati, dia dikubur, lalu bangkit naik ke surga, dan dia, Alkitab katakan, sebagai imam besar menjadi pengantara kita. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, hai anakku, janganlah kamu berbuat dosa. Tetapi seandainya dengan tidak sengaja, dengan apa kamu melakukan dosa, kita punya siapa? Advokat. Kita punya lawyer, pembela yang membela kita di hadapan Tuhan, membela kita dari tuduhan setan. Jadi itulah pelajaran yang keberapa? Yang ketiga, kita punya imam besar di mana? Di surga. Untuk itu nanti di rumah baca Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Yang berikutnya bahasa Indonesia apa? Jubah penghinaan. Yang mana mereka? Yang rebuk. Hari Rabu mereka. Jubah penghinaan. Apa ini juga penghinaan? Sebelum Yesus disalib, Yesus diapain? Di olok-olok. Olok-olok, dimaki-maki, dipukul. Salah satunya kepada Yesus dipakaikan apa? Jubah. Jubah ungu. Ya, Sudah pasti tidak ada raja yang sempurna tanpa mahkota. Para penganiaya Yesus membuat mahkota duri untuk Yesus, segar berduri di daerah Palestina, dan menaruh menyerupai tongkat kerajaan. Mereka sujud di hadapannya untuk menghina dia, menyapanya sebagai raja orang Yahudi. Sementara para imam menyerang otoritas Yesus dari segi rohani. Para tentara mencela kedaulatan kekuasaannya. Raja yang sesungguhnya diarak berkeliling dan dipermainkan sambil mengenakan jubah penghinaan. Dia yang menawarkan untuk menutupi dunia yang berdosa dengan jubah kebenarannya dan kesempurnaannya sendiri, sekarang dipakaikan jubah penghinaan. terus Namun hal yang luar biasa ialah bahwa Yesus sabar menunggu semuanya karena kasihnya. Menanggui. Yesus sabar menanggung semuanya karena kasihnya bagi mereka yang memperlakukannya sedemikian rupa. Berapa banyak dari antara kita pada saat orang memperlakukan kita dengan buruk atau mengabaikan kita, membuat kita marah dan ingin membalas perbuatannya. Lihatlah teladan yang Yesus berikan, bagaimana dia menanggapi perlakuan yang seperti ini. apa pelajarannya? Ini tentang apa deh? Kesabaran. Kesabaran. Apa lagi? Jangan membalas Jangan membalas. jahat. Artinya pengampunan ya. Kalau saudara di tempat Yesus, wah, jadi rame. Sudah rame. Kita belum dimaki, belum dihujat seperti Yesus. Baru diomongin sedikit kita. Itu kita semua begitu. Jadi pelajarannya tentang apa hari ini? Kesabaran dan Tentang pengampunan. Kesabaran tentang pengampunan.
Jadi kalau saudara terima Yesus, kan saudara jadi warga negara kerajaan surga, kerajaan anugerah. Nah, kalau anggota dari kerajaan anugerah, kode etiknya mana? Matius 5, 6, dan 7. Kalau pipi kirimu ditempeleng, kasih yang sebelah kanan. Kalau kamu dimaki-maki orang, doakan orang yang maki-maki. Itu adalah ciri daripada warga negara kerajaan surga. Susah atau tidak? Susah. Susah. Sangat susah. Sangat susah. Tapi dengan anugerah Tuhan tidak ada yang susah. Jadi yang pertama kita diajak untuk iman. Yang kedua apa tadi? Humility. Humility. Ketiga, Tak punya lawyer. loyal, reliable, Patient. Sabar. kesabaran, pengampunan. Sekarang yang terakhir, waktu Yesus disalib, serdadu yang ada di kaki salib bikin apa dengan pakaian Yesus? Undi. Mau undi. Dipotong. Kita harus baca betul-betul Alkitabnya. Apa yang dibuat oleh serdadu itu terhadap pakaian Yesus. Pacar penting. Yesus punya jubah itu 2 lapis. Jubah dan Ada yang pakaian. di dalam, ada yang di outer garment. Nah, yang satu dibagi. Jadi serdadu-serdadu kebagian. Dipotong-potong. Tapi yang satu itu tidak ada jahitannya. Satu lembar. Jadi tidak bisa dipotong-potong, harus diapain? Diundi. Harus diundi siapa yang dapat. Dan ini sudah dinubuatkan yang kita perjanjian lama. Bahwa serdadu akan membagi dan apa? Mengundi. Mengundi. Sekarang apa pelajarannya? Baca mulai paragraf kedua. Ini adalah tindakan yang paling besar dalam seluruh sejarah alam semesta. Dan para serdadu ini sedang melakukan perbuatan yang sangat keji, atau membagi-bagi pakaian dari salah satu korban. Namun, tindakan mereka tidak dapat dikatakan sepele, sebab Alkitab menunjukkan apa yang dilakukan serdadu itu merupakan kegenapan salah satu nubuatan tentang Yesus. Yohanes mengutip dari Mazmur yang mengatakan bahwa supaya digenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Matius juga menyebutkannya, dan hal ini memberikan bukti yang menguatkan iman kita. Pikirkan juga apa artinya ini bagi Yesus. Beban dosa seisi dunia dipikulnya, keterpisahan dari Bapa membayanginya. Yesus melihat para serdadu tepat di bawahnya, membagi-bagikan pakaiannya dan membuang undi. Semuanya menggenapi nubuatan kitab suci. Ini menambah keberaniannya untuk dapat bertahan menghadapi saat-saat terakhir di kayu salib. Ulangi kalimat terakhir. Dapat. Menambah keberanian. Pikirkan juga apa artinya ini bagi Yesus. Beban dosa seisi dunia dipikulnya, keterpisahan dari Bapa membayanginya. Yesus melihat para serdadu tepat di bawahnya, membagi-bagi pakaiannya dan membuang undi. Semuanya menggenapi nubuatan kitab suci. Ini menambah keberaniannya untuk dapat bertahan menghadapi saat-saat terakhir di kayu salib. Tindakan ini lebih nyata karena dilakukan oleh para serdadu Roma. Walaupun begitu hebat ujian yang dihadapi, betapa mengerikan penderitaannya, nubuatan telah digenapi. Pelayanannya di dunia hampir mencapai puncaknya, dan syarat-syarat telah dipenuhi agar dapat memberikan keselamatan kepada setiap orang yang memintanya dan dalam iman. Itulah sebabnya Yesus harus bertahan
dan dia berhasil. Baik, jadi kalau disimpulkan apa? Nubuatan bahwa Yesus itu sebagai Juru selamat. juru selamat itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Dan Dan- semuanya fulfill. Iya. Jadi pelajarannya apa yang dinubuatkan oleh Alkitab itu selalu terpenuhi. Dan menunjukkan bahwa dia memang juru selamatnya, pendengar. Kalimat yang terpenting ada di paragraf ke-4 yang di tengah-tengah. Hendakkan ini lebih nyata karena dilakukan oleh para saudara rumah. Oh, bukan itu beritanya. Yang isi could have given him extra courage. Ada kata extra courage. Ia ini menambahkan keberaniannya untuk dapat bertahan menghadapi saat-saat terakhir di kayu salib. Nah, tolong garis bawah itu tebal-tebal. Itulah kalimat inti daripada pelajaran hari Kamis. Jadi menguatkan Yesus yang sedang berada di mana? Kayu salib. Di hadapan kayu salib. Lalu konklusinya. In conclusion. Ini tentang perempuan yang mengalami pendarahan. Bukan jubah Yesus yang ada khasiatnya, tapi yang menyembuhkan perempuan itu adalah apa? Iman. Bukan iman, the power of God yang kita terima melalui apa? Iman. Jadi yang menyembuhkan itu adalah kuasa Tuhan. Makanya Yesus katakan ada kuasa yang keluar dari dalam tubuh. Lukas 8 ayat 46. Dan jangan lupa, kenapa perempuan itu satu-satunya yang sembuh, sedangkan banyak orang berdesak-desakan nempel kepada Yesus. Kalau perempuan itu jamahannya disebut jamahan yang penuh iman. Yang lain juga berdesak-desakan tetapi casual, tidak dihayati. Saya pernah ceritakan kepada saudara-saudara waktu kami sekolah di Michigan, di Andrews, musim salju. Pagi-pagi harus ke kelas. Waktu saya putar kunci kontak mobil, mesin nggak jalan, putar nggak jalan, salju tebal, mobil penuh dengan salju. Saya turun, buka kap mesin, saya coba lihat, ya saya bukan seperti Pak Diki Gerungan, bukan bidang saya di situ. Saya cuma lihat-lihat aja. Ada teman saya lewat. Any problem, friend? Yes. Can I help you? Of course. Lalu dia datang, dia pegang aki. Itu aki, kepalanya itu Kenapa? nyambung dengan kabelnya, Betul. tapi longgar. Dia cuma kasih apa? Dia tighten, dia putar aja sampai alat kembali. Oke, now turn on your ignition key. Putar, mesin terus jalan. Lalu dia bilang sama saya, itu namanya bad connection. Kelihatannya nyambung tapi longgar, jadi tidak ada power. Nah, jangan sampai kita dengan Yesus bad connection. Kelihatannya dari luar nyambung, tapi enggak erat. That's a good one. Jadi mesin nggak jalan-jalan. Kalau dilihat nyambung, tapi nggak ada power karena apa? Bad connection. Nah, kalau yang perempuan ini bukan bad connection, good connection, the touch of faith.
Jadi kita harus punya good connection dengan Yesus. Hubungan kita harus erat, jangan longgar. Kalau longgar terusir. Kedua, Yesus di-abuse, dianiaya, bahkan dibunuh. Dia menahan derita ini bukan hanya untuk keselamatan kita, tapi dia menyediakan sebuah contoh untuk sabar dan bertahan. Di gereja ini sering terjadi. Kalau ini terjadi, ingat Yesus. Harus sabar, harus bertahan. Yang terakhir, dia copot jubahnya supaya bisa mencuci kaki murid-muridnya. Ini namanya attitude of humility. Bayangkan Yesus yang guru mencuci kaki muridnya. Kalau saya gurumu mencuci kakimu, maka kamu juga wajib mencuci kaki satu dengan yang lain. Dan kalau kamu lakukan ini, kamu akan menerima berkat. Yohanes 13. Ayat yang sangat indah dalam Alkitab tentang kerendahan hati Yesus, Filipi 2 ayat 5-7. Yesus yang setara dengan Allah tidak mencari keuntungan dari kesetaraannya ini, melainkan dia menjelma jadi manusia. Bukan manusia yang kaya, yang berpangkat, menjadi hamba. Bahkan dia mati, dan matinya mati yang paling hina, mati disalibkan. Untuk apa? Untuk keselamatan umat manusia. Dia rendahkan hati. Kita juga harus apa? Harus merendahkan diri kita.